Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saifuddin, kuliah di kampus Universitas Wiraraja Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum dari materi Bapak dosen sampaikan, yang mana di situ menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Ada 5 poin yang saya tangkap di penjelasan Bapak yang disampaikan, yang mana di situ yang pertama menjelaskan tentang pengertian manajemen sumber daya manusia, dan yang kedua yaitu tujuan manajemen sumber daya manusia, yang ketiga yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia, yang keempat yaitu pentingnya manajemen sumber daya manusia, dan yang terakhir yaitu tantangan manajemen sumber daya manusia. Kembali ke yang pertama, yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah pengelolaan individu yang bekerja dalam berorganisasi, yang berhubungan antara pekerja dengan pekerja, untuk menciptakan suatu pemanfaatan yang diusahakan untuk mencapaikan tujuannya. Yang kedua, tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan sumber daya manusia yaitu meningkatkan kontribusi produktif orang-orang yang ada di dalam perusahaan dengan cara yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu mengelola orang-orang yang ada di perusahaan untuk menciptakan kepuasan. Dan yang keempat yaitu pentingnya manajemen sumber daya manusia. Pentingnya manajemen sumber daya manusia yaitu bisa mengelola orang-orang yang ada di perusahaan, yang mana di situ bisa mengatur dan aktif di dalam sebuah perusahaan, yang mana di situ seperti mengelola perusahaan. Yang pertama yaitu merekrut peserta baru, yang mana di situ merekrut tentang apa sih yang akan diterapkan dan apa yang akan diperkerjakan ke orang tersebut. Dan juga di situ bisa menganalisis orang-orang di situ. Dan yang terakhir yaitu tantangan manajemen sumber daya manusia. Tantangan manajemen sumber daya manusia di situ masih dibagi menjadi 2, yaitu tantangan eksternal dan internal. Tantangan eksternal juga masih dibagi, yaitu yang terakhir yaitu tantangan manajemen sumber daya manusia. Tantangan sumber daya manusia yaitu masih ada 2, yaitu tentang eksternal dan internal. Yang eksternal yaitu masih ada bagiannya juga, ada sebuah tantangan yang banyak di situ, yaitu di situ sebagian yaitu tentang sektor teknologi, dan yang kedua yaitu tentang sektor ekonomi, dan yang ketiga yaitu sektor kultural, dan yang keempat yaitu tentang sektor politik. Dan di tantangan yang kedua yaitu tantangan internal, di situ masih ada banyak tantangan juga, yaitu di mana di situ tentang produksi, dan yang kedua yaitu tentang penjualannya, dan yang ketiga yaitu tentang budaya masing-masing. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf yang tiada batasnya. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.